serahkan kepadamu roh jiwaku. Janganlah aku jauh dari Tuhanku. Yesuslah harapanku dalam hidupku, sumber sukacitaku, Kau Tuhanku. Ku serahkan kepadamu harapanku, jiwa, raga, dan nyawa bagi Tuhanku. Semua ucapanku dan perbuatanku ku serahkan kepadamu, ya Tuhanku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, salam dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan yang menjadi berita sukacita atau khotbah pada minggu ini, yaitu minggu ke-6 setelah Trinitatis, ketritunggalan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya bacakan yang tertulis di dalam kesaksian kitab Amos, pasal yang ke-7, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu Amasya imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel,
dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikianlah firman Tuhan. Tetaplah menyuarakan kebenaran adalah merupakan panggilan firman Tuhan dalam minggu ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berbicara tentang kebenaran atau hal yang benar sering kita dengar atau bahkan kita ucapkan di dalam pembicaraan di tengah-tengah pergaulan kehidupan kita sehari-hari. Kita ucapkan di tengah-tengah lingkungan keluarga, pada lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat, dan komunitas-komunitas persekutuan lainnya, yaitu sebagai sikap kritis atau koreksi, teguran terhadap hal ketidakbenaran, ketidakadilan, ataupun ketidakjujuran. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengatakan kebenaran, menegur seseorang yang berlaku tidak benar supaya berlaku benar, bukanlah pekerjaan yang mudah. Menegur seseorang untuk hidup dalam kebenaran tidaklah semudah mengucapkannya. Kenyataan hidup ini bahwa tidak semua orang suka dikritik, suka ditegur, apalagi dikatakan berbuat salah. Akan timbul banyak reaksi, sikap yang bertentangan dari orang yang ditegur, orang yang sudah berbuat salah. Bahkan segering orang yang sudah berbuat salah selalu mencari-cari alasan, mencari-cari dalih untuk membela dirinya, membenarkan perlakuannya yang salah bagi orang lain, bahkan bisa membenarkan tindakan atau perbuatannya yang salah berakibat menjadi masalah besar bagi orang yang berkata benar terhadapnya. Dia boleh menimbulkan konflik. Orang yang menegur karena kesalahan bisa dituduh balik sebagai fitnah, mencampuri orang lain dan lain sebagainya. Dalam bahasa kita sehari-hari sering kita dengar dikatakan, "Sai si sogodo halak sidop sitong." Orang yang menyatakan kebenaran selalu menjadi orang yang dibenci. Oleh karena itulah di dalam menegakkan kebenaran, menyatakan hal yang benar, membela keadilan dan menumbuhkan sikap jujur, sangat dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan, kesiapsediaan untuk dibenci, dimusuhi, bahkan dikucilkan dalam komunitas sosial, baik di dalam rumpun semarga, rumpun masyarakat, ataupun dalam hubungan sebagai saudara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Nah, di dalam perikop firman Tuhan kita hari ini yang saya bacakan tadi, yakni di dalam kitab Amos
Amos seorang nabi. Diceritakan ada pertentangan Nabi Amos dengan seorang imam di kota Betel pada masa pemerintahan Raja Jerobeam kedua atas bangsa Israel. Karena apa? Karena Amos menyampaikan teguran. Ada kritik sosial dan kritik moral yang menuntut hal kebenaran. Amos seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang dipanggil dan diutus Tuhan Allah untuk menyampaikan firman Tuhan Allah, menyampaikan kebenaran apa yang Tuhan rencanakan atas umatnya, bahwa Tuhan Allah akan menjatuhkan hukumannya atas bangsa itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita tahu di dalam sejarah bangsa itu bahwa pada masa pemerintahan Raja Jerobeam kedua, kehidupan bangsa Israel mengalami kebobrokan moral, penindasan orang-orang miskin, penyembahan berhala, perdagangan manusia, serta perbuatan-perbuatan kotor yang menajiskan altar kemuliaan Allah, tempat ibadah yang ada di kota Betel sebagai pusat keagamaan dan bait suci istana kerajaan Jerobeam. Para imam yang melayani di rumah Tuhan tidak lagi berwibawa menegakkan kebenaran Allah untuk taat dan setia kepada perintah yang telah ditetapkan Tuhan Allah, menjaga kesucian, kekudusan hidup keagamaan bangsa itu sendiri sebagai bangsa milik kepunyaan Allah. Nabi Amos diutus Tuhan Allah untuk menegur, menyampaikan kritik sosial dan moral kepada para imam, tokoh-tokoh pemerintahan kerajaan, supaya mereka bertobat, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan mereka yang korup, meninggalkan tindakan-tindakan yang menyengsarakan rakyat kecil, yaitu orang-orang miskin, supaya mereka itu sadar diri dan kembali ke jalan yang benar, yaitu kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan Allah, kebenaran yang berpusat kepada hukum-hukum Allah, kebenaran dan keadilan yang telah diikatkan Tuhan Allah dalam ikatan perjanjian kepada para leluhur mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, di dalam penyampaian teguran, penyampaian panggilan pertobatan inilah Amos bertentangan keras dengan seorang imam, yakni Imam Amasiyah, yang ada melayani di bait suci di kota Betel. Amos ditolak, bahkan dianggap sebagai musuh kerajaan, musuh istana, orang yang menentang dan melawan raja. Amos dituduh dan diadukan kepada Raja Jerobeam. Dikatakan di dalam ayat yang ke-10, lalu Amasiyah, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Jerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Lalu berkatalah Amasiyah kepada
Amos. Dikatakan di ayat berikut, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan berbuatlah di sana." Carilah makananmu di sana dan berbuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan. Saudara-saudaraku, ada penolakan, bahkan ada pengusiran kepada Amos, hamba Tuhan yang begitu tegas, berani menyampaikan teguran, bahkan menyampaikan hukuman Tuhan Allah akan menimpa bangsa itu bila mereka tidak bertobat. Apakah Amos yang menyatakan kebenaran, hal yang benar sebagai umat Allah menjadi bungkam karena tuduhan itu, karena penolakan itu, karena dakwaan itu? Apakah Amos tidak berkata-kata lagi tentang hal yang benar untuk menyatakan terus firman Tuhan sebagai peringatan kepada bangsa itu, mengajak mereka yang korup berhenti, mengingatkan mereka yang berperilaku jahat supaya bertobat? Oh tidak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak. Dan gabe sumurut panurirang Amos marbalik gabe mauhom soma katahon hasitongan ima tonani di batang. Inilah yang menjadi pesan firman Tuhan pada minggu ini, supaya setiap orang percaya kita pada saat ini tidak pernah jemu-jemu, tidak menjadi bosan, atau tidak berhenti menyampaikan hal yang benar sesuai dengan iman Kristiani kita yang berpusat kepada firman Allah, supaya setiap orang percaya tidak jemu-jemu atau berhenti memberikan kritik atau koreksi untuk kebaikan, teguran untuk berperilaku hidup yang benar, yakni kebenaran yang berpusat kepada firman Allah. Amos terus menyampaikan tegurannya dan menyampaikan dengan tegas hukuman berat yang akan dijatuhkan Tuhan Allah apabila bangsa itu tidak mau mendengar dan berbalik, berhenti dari perilaku yang keruh penuh dengan kejahatan. Tuhan Allah tidak akan membatalkan hukumannya kecuali ada pertobatan. Amos mengajak Imam Amasya di dalam dialog mereka itu supaya mau merendahkan diri, menerima apa yang Tuhan firmankan, bahwa sungguh-sungguh dia menyampaikan bukanlah atas kebencian, bukan atas inisiatif dirinya sendiri, dan bukan maksud untuk menakut-nakuti, melainkan adalah atas perintah dan suruhan Tuhan Allah, sama seperti perintah Allah kepada para nabi. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mereka bernubuat adalah atas perintah Tuhan Allah, dan yang disampaikan adalah firman Allah. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan demikian, tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Adalah panggilan Tuhan Allah kepada Nabi Amos. Artinya bahwa Amos dipanggil dan disuruh Tuhan Allah dari pekerjaan rutinitasnya sebagai penggembala kambing domba. Dia mengaku bukanlah siapa-siapa.
Dan dia berbicara bukanlah dari dirinya sendiri, melainkan oleh Tuhan Allah. Seperti kepada Nabi Yehezkel pada khotbah pertanyaan keluarga kita hari yang lalu. Dalam kitab Yehezkel pasal 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat, dia katakan, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah." Maka yang disampaikan adalah firman Tuhan Allah. Amos berdiri pada posisi sebagai pembawa pesan sukacita, kebahagiaan apabila mereka yang mendengar mau melakukannya bertobat. Tetapi sebaliknya adalah pesan duka cita apabila bangsa itu tetap menegangkan tengkuknya, mengeraskan hatinya, tidak mau mendengar dan tidak mau berbalik. Saudara-saudara, seiring dengan perkembangan teknologi informatika saat ini, ada banyak berita yang begitu cepat dapat diketahui. Kebebasan orang untuk mengungkapkan kritik terhadap pemerintah misalnya, maupun terhadap ajaran-ajaran agama, baik melalui media-media elektronik seperti yang kita tahu, ataupun dengan sikap penolakan yang anarkis, melakukan aksi-aksi demo, adalah merupakan suatu sikap penolakan karena ada ketidakadilan, ada ketidakbenaran. Namun menjadi pertanyaan kita, apakah semua reaksi tersebut, kritik tersebut yang dinampakkan dengan sikap dan tindakan, bahkan menjadi kumpulan orang-orang yang anarkis, adalah sungguh-sungguh terdorong dari hati yang rindu untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan umum? Jangan-jangan reaksi tuntutan kebenaran itu semata-mata hanya untuk kepentingan kelompok, kepentingan politik, pencitraan diri. Dalam hal ini, sebagai umat orang percaya, kita harus juga mau mengoreksi, mengkritik, bukan semata-mata memberikan kritik kepada orang lain atau kepada sekelompok dalam maksud menegur tentang ketidakbenaran, tetapi juga kita harus mau bersikap kritis terhadap segala informasi ataupun isu-isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Jangan-jangan isu informasi yang menampakkan diri sebagai bentuk kritik nyata-nyata adalah sebagai jebakan menutupi niat-niat yang tidak baik demi untuk kepentingan dirinya sendiri. Jangan-jangan reaksi tuntutan kebenaran itu semata-mata hanya untuk pencitraan, hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, demi mencapai apa yang dia rindukan, inginkan, bukan demi untuk kesejahteraan di mana ditegakkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan. Dalam hal ini kita disapa oleh firman Tuhan supaya memberikan teguran koreksi sosial dan moral, bukan karena mencari hormat kepada diri sendiri, melainkan untuk kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan umat. Maka penyampaian kritik atau teguran sebagai orang beriman, berlakulah dengan sikap yang tidak anarkis, tidak emosional, tidak merendahkan diri orang lain, melainkan dengan sikap santun dan hormat memberi teguran,
memberi kritik untuk membawa kepada kesadaran diri hingga bertumbuh di dalam kebenaran, keadilan, sukacita dan damai sejahtera yang kita rindukan bersama. Asa mangulu jalamian di bagasan hasitongan, hati goran lasni roha dohot damai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menyampaikan teguran terdorong dari hati yang tulus dan penuh kerinduan untuk memenuhi kehendak Tuhan Allah, membangun kerajaan Allah yang di dalamnya ada kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Maka penyampaian teguran sebagai koreksi sosial dan koreksi moral haruslah juga kita letakkan kepada takut akan Allah. Bukan takut kepada manusia, bukan takut kepada penguasa-penguasa atau kepada orang-orang yang karena kekuasaan dan status sosialnya terpandang sehingga menjadi bungkam atau diam atau tidak mau tahu. Janganlah kita cari nyaman dalam pergaulan hidup ini dengan berpura-pura tidak tahu akan kesalahan diri sendiri dan kesalahan orang lain, sehingga tidak peduli pada hidup yang benar di dalam persekutuan jemaat kita, persekutuan keluarga kita, persekutuan gereja dan masyarakat. Sebagai umat Tuhan Allah yang sudah dimeteraikan menjadi anak-anak terang dan diberikan kesempatan hidup kini untuk hari esok, tidak ada alasan Bapak, Ibu, saudara-saudara untuk tidak bangkit mengatakan ya apabila ya dan tidak apabila tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus Mesias Allah adalah teladan kita, di mana Dia sudah mengalami hal yang sama seperti pengalaman Nabi Amos, ditolak, bahkan dihujat dan disalibkan. Oleh karena itu firman Tuhan Yesus berkata dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Dan diajarkan lagi oleh Rasul Paulus, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Menegur, mengkritik tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Asal teguran kritik yang kita lakukan sebagai buah iman untuk menolak ketidakbenaran, untuk menolak ketidakadilan, untuk menolak kesewenang-wenangan, merendahkan orang lain, atau menanggungkan penderitaan kepada orang-orang yang tidak berdaya, tetapi menegur sebagai bentuk kepedulian kasih kita, supaya orang yang kita tegur tersadar diri dan bangkit untuk mau berubah sehingga bertumbuh di dalam kebenaran. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Bapak, Ibu, dan keluarga yang diberkati Tuhan, marilah kita saling menegur, saling mengoreksi, saling mengingatkan satu dengan yang lain sebagai saudara di dalam kasih Kristus, untuk membangun kehidupan yang benar, jemaat yang bersaksi dan menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, yang kami sembah dan puji hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Atas segala perkenanan Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari, mencukupkan
segala sesuatu kebutuhan kami, sehingga kami hingga pada hari Minggu, hari sukacita, hari bahagia ini boleh bersama-sama hadir di hadapan Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau, mendengarkan firman Tuhan untuk meneguhkan iman dan pengharapan kami akan janji keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, Engkau telah mengajar kami melalui firman-Mu pada hari ini, supaya kami merenung sejenak, menghitung-hitung, menyelidik hati kami, perjalanan hidup kami. Apakah kami sungguh-sungguh sudah ada di dalam kebenaran Allah, di dalam perilaku yang Tuhan Allah kehendaki sesuai dengan firman-Mu. Dan pada saat ini kami juga di dalam perenungan firman Tuhan untuk menghitung-hitung, menyelidik hati pribadi kami masing-masing. Tuhan mengajar kami, mengingatkan kami, supaya kami tidak menjadi lupa diri bahwa kami telah Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran, menegur dan memberikan teguran, kritik, baik yang menyangkut kehidupan pergaulan sehari-hari maupun di dalam peri kehidupan kerohanian kami, supaya setiap orang yang berlaku tidak benar di hadapan Tuhan, yang melakukan kesalahan, bahkan yang menutup-nutupi kesalahannya sendiri dan membenarkan dirinya terhadap sesama, boleh diingatkan melalui kehadiran kami pribadi lepas pribadi. Kami tahu ya Allah Bapa di sorga, bahwa pekerjaan memberikan teguran bagi orang-orang yang berbuat salah bukanlah pekerjaan yang mudah, karena tidak setiap orang suka dan mau menerima teguran atau ditegur sebagai orang yang bersalah. Selalu kami Tuhan di dalam perilaku kehidupan sebagai manusia mencari-cari dalih, menghindar dari tanggung jawab kesalahan itu, dan membela diri kami dengan kebenaran yang semata-mata hanya untuk kepentingan diri kami sendiri. Dalam hal ini Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak jemu-jemu, tidak bosan, tidak bungkam diri untuk berkata tentang yang benar terhadap siapapun, supaya nama Tuhan tetap dimuliakan dan kebenaran kerajaan-Mu nyata di tengah-tengah pergaulan kehidupan kami sehari-hari, baik di dalam pertumbuhan persekutuan jemaat-Mu ini, yang kini kami berada melakukan ibadah di tengah-tengah keluarga masing-masing. Ya Tuhan Allah, nyatakan kebenaran-Mu melalui kuasa Roh Kudus, sehingga hati kami semua boleh bersuka cita menerima realita kehidupan yang sulit ini. Ada rencana Tuhan yang baik dan mulia. Biarlah Roh Kudus yang meneguhkan hati kami masing-masing. Untuk saudara-saudara kami, ya Allah Bapa di sorga, anggota jemaat-Mu yang terkasih, yang pada masa-masa pandemi COVID-19 sekarang ini semakin bertambah, yang mengalami derita sakit, bahkan mereka harus menjalani perawatan di rumah sakit ataupun di rumah sendiri, di tempat-tempat untuk perawatan, memutus mata rantai COVID-19, bahkan untuk keluar dan diselamatkan dari kuasa virus yang sangat mengkhawatirkan ini. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami serahkan semua mereka ke dalam belayan kasih Tuhan. Engkau jamah tubuh mereka Bapa, Engkau bangunkan roh mereka juga, supaya iman, jiwa mereka
tetap dikuatkan, tidak menjadi takut dan panik, tetapi mereka boleh senantiasa dalam pengharapan bersukacita menanti-nantikan penyembuhan, pemulihan daripada Tuhan. Engkau berkati dan kuatkan para dokter, para medis, setiap orang yang turut ambil bagian dengan sukarela mengabdikan hidup mereka untuk menolong setiap orang yang menderita mengalami infeksi virus corona yang sangat panas ini. Biar mereka tetap dikuatkan dan panjang sabar. Tuhan pakai sebagai tangan Tuhan untuk menyalurkan kesembuhan, pemulihan bagi mereka. Demikian juga di sekitar masyarakat, lingkungan kami. Supaya pada saatnya Tuhan kami semua jemaat-Mu ini boleh bersuka cita, beria-ia, bersorak-sorak, datang ke rumah Tuhan untuk memuji, mengucap syukur atas segala kebesaran kasih-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pak Ibu, saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa pada minggu kedua seperti hari ini, setiap bulan kita melakukan pengumpulan persembahan bulanan kita. Mari kita menyatukan hati pikiran kita di dalam doa syukur penuh dengan pengharapan, memuji-muji Dia, kita bernyanyi. Pada Yesus seluruhnya hidupku, pikiran dan perbuatanku, dan semua waktuku, ku serahkan pada Yesus seluruhnya diriku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku gunakanlah tanganku melakukan firman-Mu, langkah dan perbuatanku mengikuti jalan-Mu. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya diriku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga yang berbahagia, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan firman-Nya sehingga kita mengerti akan kebenaran Tuhan dan kita dapat hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Allah telah menjanjikan berkat keselamatan bagi orang-orang yang berjalan di jalan kebenarannya. Walaupun banyak godaan yang mempengaruhi kita di dunia ini, agar kita meragukan kebenaran firman Tuhan, dan kita diarahkan memilih jalan di luar kebenaran firman Tuhan. Tetaplah berdiri teguh dan tetaplah setia kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dan hari ini kita melaksanakan ibadah minggu keluarga kita dan menyerahkan persembahan bulanan. Sesungguhnya semua itu adalah ucapan syukur dan pengakuan kita bahwa pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan.
Kami berterima kasih dan memuji Engkau, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bimbinglah kami untuk tetap setia melakukan firman-Mu, supaya dalam setiap kehidupan kami tetap berjalan di jalan kebenaran-Mu. Dan hari ini kami menyerahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan dan terimalah persembahan kami. Persembahan adalah jawaban kita kepada Dia yang telah memberikan berkat-Nya secara sempurna di dalam hidup kita. Dia telah memberikan kekayaan-Nya untuk kita melalui anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup. Dia yang dahulu kaya menjadi miskin supaya kita kaya dan berkelimpahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, berikanlah persembahan-Mu, kiranya Tuhan menerima persembahan kita dan memberkatinya. Mari kita angkat pujian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, maha kuasa. Betapa agung karya-Mu Tuhan, menyelamatkan umat manusia. Kasih-Mu nyata dalam hidupku, memelihara, memberkati-Mu. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, maha kuasa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Horas madihita, saluhutna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, anak-anak juga di tengah-tengah keluarga, hari ini kita tetap bersuka cita mengucap syukur kepada Tuhan Allah Bapa kita. Walaupun kita masih berada di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang sangat-sangat merisaukan kita. Ada banyak saudara-saudara kita yang terpapar dan sekarang menjalani perawatan di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah masing-masing ataupun di tempat-tempat yang mereka pilih. Bahkan amanginang ada jemaat kita juga, mungkin saudara kita juga di luar jemaat kita yang bahkan harus memenuhi panggilan Tuhan Allah, meninggalkan kita, meninggalkan keluarga, berpisah dari yang mengasihi dan yang Dia kasihi, telah berpulang pada hari-hari yang lalu. Tentu saudara-saudara kita semua berduka cita di dalam penantian meratap memohon penghiburan dari Tuhan Allah Bapa kita. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita terpanggil sebagai orang yang sudah diberkati Tuhan, yang telah mendengarkan firman Tuhan untuk turut memberikan penghiburan buat mereka, menopang mereka bersama-sama di dalam doa. Jangan lupa, setiap hari Rabu kita sudah melakukan pelayanan pertanyaan keluarga sebagai sarana dan kesempatan kita amanginang semua keluarga kita HKBP Perumnas Tangerang untuk boleh beribadah bersama, berdoa bersama, memohon pengampunan, belas kasihan Tuhan Allah dalam doa syafaat kita. Demikian juga pada setiap hari pagi subuh kita telah menyediakan dan men-share ke tengah-tengah keluarga kita melalui grup, yaitu ibadah pagi, cemara berdoa. Boleh kita bangun, kita buka, kita baca, kita bernyanyi, dan kita mendengarkan firman Tuhan, berdoa, menyerahkan segala sesuatu, mengawali pekerjaan kita untuk pagi hari yang indah, seharian penuh kembali bersekutu di dalam ibadah. Terima kasih atas keikutsertaan kita dan keprihatinan kita, kepedulian kita bersama-sama untuk menopang saudara-saudara kita yang ada di dalam kesulitan karena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan Allah segera memulihkan kuasa COVID-19 ini, sehingga kita semua boleh bersuka cita, saling bersalaman, bergandengan tangan bersama-sama untuk memelihara, membangun kehidupan kita yang lebih baik. Salam dari kami, pendeta dan majelis HKBP Perumnas Tangerang. Salam, Horasma Dihita.